ya di Kecamatan Ciring. Sekarang kami akan menjelaskan kampung adat Bena. Ayo, sama-sama kita Kampung Bena adalah salah satu perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere, sekitar 19 km selatan Bajawa. Keberadaannya di bawah kaki Gunung Inerie merupakan ciri khas dari kampung adat ini. Sejarah pembentukan kampung adat Bena adalah terbentuk dari kapal yang terdampar dari Hindia belakang sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan bentuk kampung Bena sendiri yang menyerupai kapal. Kemudian bukti lainnya berupa jalur masuk kampung Mangulewa yang merupakan tempat tertinggi dari kampung tersebut, yang merupakan bukti dari keberadaan tiang kapal yang tinggi dan tempat patung Bunda Maria di kampung Bena saat ini yang merupakan bukti dari buritan kapal. Juga terdapat bukti lain, yaitu terdapat kompas di belakang Sao Buria, salah satu nama suku di kampung adat Bena yang masih ada sampai saat ini. Sedangkan kampung adat Bena terbentuk sekitar 300 tahun yang lalu sebelum Masehi, dibuktikan oleh Badan Geologi Jakarta yang melakukan uji coba sampel arang pada tahun 2009. Sistem mata pencaharian, sosial dan religius. Sistem mata pencaharian masyarakat kampung Bena pada zaman dahulu hanyalah mengandalkan hasil alam. Kemudian seiring perkembangan zaman sampai pada saat ini, masyarakat mulai mengenal sistem mata pencaharian lain seperti berkebun, pada umumnya menenun kain, dan masih banyak lagi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem organisasi sosial masyarakat Bena. Sistem sosial masyarakat Bena pada zaman dahulu adalah dipimpin oleh ketua adat atau orang yang dituakan dalam sao. Kemudian, dengan seiring berkembangnya zaman, sistem sosial ini tetap ada, tapi juga didampingi dengan sistem sosial lain, seperti salah satunya lurah. Sistem religius masyarakat Bena. Dalam sistem ini, pada awalnya masyarakat Bena hanya menganut satu sistem kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada roh leluhur atau nenek moyang. Namun dengan masuknya berbagai pengaruh dari budaya luar, terutama budaya asing, masyarakat mulai mengenal sistem kepercayaan agama. Dan kemudian, agama atau sistem religius yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat adalah kepercayaan agama Katolik. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan patung Bunda Maria di tempat yang paling tinggi di kampung tersebut. Tetapi, masyarakat tidak meninggalkan kepercayaan mereka terhadap nenek moyang, melainkan kepercayaan ini hidup berdampingan dengan kebudayaan agama Katolik. Pakaian adat masyarakat Bena. Boku, kain ikat yang dikenakan dengan cara dililit menyerupai kerucut di kepala sebagai pengganti topi. Marangia, berwarna merah tua, secarik kain yang diberi dekor khusus sebagai lambang mahkota dan berfungsi sebagai penahan atau pengikat boku. Lue, kain hitam bermotif kuda putih atau biru yang dilipat sedemikian rupa dengan cara mengenakannya berbentuk menyilang di punggung. Sapu, kain hitam yang juga bermotif kuda putih atau biru yang dipakai menggantikan celana atau jubah yang merupakan pasangan dari lue. Keru, ikat pinggang yang ditenun dengan cara khusus dan bermotif kuda yang berfungsi sebagai penahan sapu. Dego, gelang yang terbuat dari gading gajah yang seperti gelang pada umumnya, namun berukuran agak besar dan tebal, biasa dikenakan. Dego, gelang yang terbuat dari gading gajah yang seperti gelang pada umumnya, namun berukuran agak besar dan tebal yang biasa dikenakan di tangan kiri dan kanan. Sau, parang adat yang dilengkapi dengan aksesoris berupa bulu kuda putih pada gagang dan ekor yang terbuat dari rangkaian bulu ayam. Lega, keranjang yang dianyam dengan bentuk khusus yang diberi aksesoris bulu kuda pada bagian tulang kiri, kanan, dan bawah, dan diberi tali untuk digantung pada pundak. Alat musik. Alat musik yang menjadi ciri khas dari masyarakat Bena
hampir sama dengan kebudayaan lain yang berada di Kabupaten Ngada, yaitu gong gendang atau laba go, di mana alat musik ini terbuat dari kulit hewan. Gong atau gendang merupakan perkakas kebudayaan yang tentu tak asing, populer, sudah biasa, umum, juga mudah diidentifikasi. Dalam bahasa dan kebudayaan Bajawa, perkakas yang saya maksudkan ini disebut go laba. Go artinya gong dan laba artinya gendang. Go laba berjumlah total 8 buah, 5 gong dan 3 gendang. Gong pertama disebut vela, bernada sol. Pada setiap momen yang membutuhkan go laba, vela akan ditabu paling pertama. Gong kedua disebut uto-uto, bernada fa, ditabu beberapa saat sesudah vela. Gong tiga yang akan menyusul setelah uto-uto disebut dere, bernada mi. 3 gong ini sejak awal sampai akhir ditabu secara konsisten dengan ketukan dan cara tabu yang tidak berubah. Vela ditabu dengan ketukan paling cepat, menyusul uto-uto, lalu dere. Setelah dere, 2 gong yang sisa disebut doa, bernada re dan do. Arti lain dari doa ialah saudara. Doa biasanya ditabu oleh 1 orang penabu saja. Tarian adat. Tari jai ini merupakan salah satu tarian tradisional masyarakat suku Ngada yang sering ditampilkan dalam ritus Saongaza. Tarian ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat. Tari jai ini biasanya dilakukan secara massal oleh masyarakat suku Ngada. Semakin banyak yang mengikuti tarian tersebut, maka akan semakin hikmat. Bagi masyarakat Ngada, selain sebagai ungkapan rasa syukur, tari jai juga memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sangat penting. Rumah adat di Kampung Bena masih sangat alami. Sampai saat ini, atapnya masih terbuat dari alang-alang dan dinding serta lantainya masih terbuat dari papan. Bahan-bahan pembuatan rumah adatnya pun tidak dilakukan secara sembarangan. Kemudian terdapat ukiran-ukiran pada rumah yang menjadi simbol mempunyai makna tertentu. Ada 3 jenis rumah adat. Yang pertama saomeze, yakni sao sakapu'u atau rumah pokok. Yang kedua sao sakalobo atau rumah pendamping rumah pokok, dan sejumlah sao pibe atau dai, rumah adat lainnya dari para anggota suku. Sao keka, sao pu'u adalah rumah awal. Sao pu'u dimaknai pula sebagai rumah asal muasal yang darinya diyakini pula menjadi pangkal entitas Saongaza. Rupa rumah awal itu juga berbeda dari rupa rumah tradisional yang lain. Untuk menandakan asal muasal, salah satu ciri pembeda yang menyolok adalah di atas bubungan rumah adat ditempatkan sebuah patung rumah mungil yang disebut Anaye. Rumah akhir Sao Lobo adalah rumah akhir. Nama itu berhubungan dengan kandungan arti bangunan Saongaza yang memuat makna tujuan terakhir atau puncak kehidupan. Sedangkan Sao Doro adalah rumah turunan. Nama itu berkaitan dengan kandungan konsep turunan dari Sao Pu'u dan Sao Lobo. Permainan tradisional. Permainan tradisional yang masih dipertahankan di kampung adat Bena, salah satunya adalah permainan congklak atau disebut dalam bahasa daerah, yaitu permainan dara. Permainan dara biasanya dimainkan oleh 2 orang dengan sistem memenangkan permainan ini adalah mengambil anak sebanyak-banyaknya atau biji dara. Permainan ini mempunyai berbagai makna, salah satunya adalah makna kekerabatan bagi yang memainkan permainan ini. Kuliner. Umumnya kuliner masyarakat Bena sama seperti kebudayaan lain di Kabupaten Ngada, yaitu seperti raarte dan bose. Bose adalah makanan khas masyarakat Bena. Kuliner jagung bose adalah bubur jagung. Makanan ini terbuat dari jagung yang dimasak dengan bahan lain yaitu kacang merah, santan, dan juga kacang tanah. Jagung bose umumnya tersaji dengan makanan lain yaitu ikan bakar atau sei. Makanan ini juga biasanya dijadikan menu sarapan atau menu makan malam. Cerita rakyat yang berkembang di daerah Bena cukup banyak. Salah satunya adalah asal-usul pembagian rang pada masyarakat Bena, di mana pada saat itu
Umumnya masyarakat Bena semuanya terdiri dari rang atas, tetapi suatu ketika ada seorang laki-laki yang secara sadar atau tidak menunjuk semua wanita yang berada di dalam kampung itu sebagai istrinya, sehingga wanita-wanita yang pada saat itu tidak berada di dalam kampung disebut sebagai gae atau rang atas. Itulah yang menjadi asal mula pembagian rang pada masyarakat Bena sampai saat ini. Keunikan kampung adat Bena. Kampung Bena merupakan kampung adat yang sangat unik karena merupakan satu-satunya kampung di Kabupaten Ngada yang masih mempertahankan keasriannya. Kebudayaannya pada hakikatnya perlu dilestarikan, terutama dilestarikan oleh kita sebagai generasi penerus. Cara melestarikan budaya pada zaman sekarang tidak harus sama seperti zaman dahulu, tetapi kita bisa membuat perubahan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengenalkan budaya kita ke dunia luar. Hal ini dapat berpengaruh positif bagi kebudayaan kita agar semakin dilestarikan dan dikenal orang luar.